Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkirlah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dengan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengarkan pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpahan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila aku hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jelasan dan renungan dari Matius 5 ayat 1 sampai 48. Matius 5 ayat 1 sampai 48 adalah bagian pertama dari khotbah di atas bukit. Salah satu ajaran Yesus yang paling penting. Dalam pasal ini Yesus mengajarkan standar hidup kerajaan Allah yang berbeda dari dunia. Bukan sekedar perbuatan luar, tetapi juga perubahan hati. Berikut garis besar dan penjelasan inti. Ayat 1 sampai 12. Ucapan bahagia. Yesus memulai dengan berbahagialah untuk menggambarkan orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi karena kerendahan hati, belas kasih, ketulusan, dan kerinduan akan kebenaran. Pesannya, orang-orang yang kelihatan lemah di mata dunia justru sangat dihargai di hadapan Allah. Inilah nilai kerajaan surga. Ayat 13 sampai 16, garam dan terang dunia. Yesus menyebut kita garam yang memberikan rasa dan mencegah pembusukan, dan terang yang memberikan arah dan kejelasan. Pesannya, hidup orang percaya harus memberi dampak, menjaga nilai moral dan menjadi teladan agar Allah dipermuliakan. Ayat 17 sampai 20, penggenapan hukum Taurat. Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk menghapus Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ia memperdalam maknanya hingga
ke niat dan motivasi hati, bukan hanya tindakan lahiriah. Standar kebenaran kerajaan Allah lebih tinggi dari standar perbuatan menurut hati yang murni dan hidup yang tulus. Ayat 21 sampai 48. Kamu telah mendengar, tetapi aku berkata 6 kontras. Yesus menunjukkan bagaimana hukum lama dipahami secara dangkal dan ia menuntut kita untuk pemahaman yang lebih dalam dan rohani. Yang pertama mengenai marah dan perdamaian. Bukan hanya membunuh yang salah, tetapi kemarahan dan kebencian juga sama berbahayanya. Tuhan ingin kita hidup dalam damai dan pengampunan. Lalu yang kedua mengenai pencabulan, bukan hanya perjinan fisik tetapi pikirannya pun harus dijaga. Kuduskan mata dan hati kita. Lalu yang ketiga mengenai perceraian. Yesus mengecam perceraian sembarangan yang merendahkan martabat pernikahan. Perkawinan adalah kudus dan harus dijaga kesetiaannya. Mengenai sumpah, Yesus mengajarkan kejujuran total bahkan tanpa perlu bersumpah. Jadilah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Mengenai pembalasan, alih-alih membalas, Yesus menganjurkan pengampunan dan kemurahan hati. Tanggapi kejahatan dengan kasih, bukan balas dendam. Lalu yang terakhir mengenai kasih kepada musuh. Kasihilah musuhmu. Tuhan mencintai semua orang dan kita dipanggil untuk mencerminkan kasih itu. Pesannya kasih sejati bukan hanya kepada yang kita kasihi, tapi juga kepada mereka yang menyakiti kita. Renungannya buat kita. Hidup yang bahagia di mata Tuhan tidak selalu terlihat mewah dan nyaman di mata manusia. Tetapi Tuhan memandang hati yang remuk, hidup yang lemah lembut, dan hati yang suci. Kita ini adalah garam dan terang. Tugas kita bukan hanya hidup baik untuk diri sendiri, tetapi juga memberi pengaruh dan membawa terang bagi sekitar. Yesus tidak sekedar meminta kita menuruti aturan. Dia ingin hati kita berubah. Kasih, pengampunan, kesetiaan, dan kejujuran harus menjadi gaya hidup kita. Yang terakhir, standar Yesus tinggi karena ia memanggil kita untuk hidup serupa dengan Allah. Tapi jangan takut, dia juga memberi kita kuasa dan kasih karunia-Nya agar kita mampu menjalaninya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.